Wasabi asyar, yang ke-17 dari nasihat yang disebutkan al-Imam Wahab ibn Munabbih dalam kitab Taurah. Man arada an yaskuna fi buhbuhatil jannah. Siapa yang ingin tinggal di buhbuhatil jannah, ay wastiha, di tengahnya surga. Kalau kemarin yang kita baca, orang yang meninggalkan debat-debatan padahal dia disebutkan kemarin? Dia meninggalkan debat-debatan wa huwa mubtil, dan dia tahu kalau dia itu salah asli ini, akan diberikan baitun fi rabadil jannah, di pinggir surga atau tingkatan yang rendah dari surga. Kalau di sini orang yang ingin tinggal di tengahnya surga, falyakun dzakiran lillah bil-laili wan nahar, hendaknya dia banyak zikir kepada Allah. Bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Para ulama menyebutkan gerakan manusia ya antara tiga ini. Kalau tidak berdiri, duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Berarti selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Dzakiran lillah bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Qala al-Qushairi, zikir ini umum, disebutkan dalam syarahnya Ratib al-Imam al-Haddad oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syarahnya Ratib al-Imam al-Haddad, yang namanya zikir itu kebaikan atau ketaatan yang selalu kita perbuat. Itu namanya zikir, yang mengingatkan kita kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran, termasuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk majelis ilmu, dikatakan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Makkah, dikatakan ketika mengomentari hadis Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka masuklah ke kebun-kebun tersebut. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang namanya kebun-kebun surga ya Rasulullah? Qal hilaqudz dzikr, lingkaran-lingkaran orang zikir. Imam Atha bin Abi Rabah menyatakan termasuk hilaqudz dzikr, termasuk lingkaran-lingkaran orang yang zikir adalah majlisul halali wal haram, majelis yang mana dijelaskan di sini sing halal, ini yang haram, hukum tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana hukum-hukum yang lain, itu termasuk hilaqudz dzikir, termasuk majelis zikir. Berarti majelis ilmu insyaallah termaktub majelis zikir. Selama kita berada di majelis ilmu berarti dihitung zikir. Makanya kau oleh tasbihan cukup sampean rungokno cukup. Golek rame dewi, golek tasbihan, golek maca sing liyane, mendengarkan apa yang disampaikan, karena ini sudah dihitung zikir. Ini sudah dihitung zikir. Tidak perlu lagi tasbihan lagi ketika hadir majelis ilmu. Loh, sing diwaca iki bukan zikir, misalnya duduk dalail, duduk istighosah, masih yang ngono. Ini lebih penting. Kalamnya para ulama yang tidak lepas dari pemahaman beliau akan nusus Al-Quran, nas Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala al-Qushairi, berkata al-Imam al-Qushairi, pengarang kitab apa? Ar-Risalah al-Qushairiyah, termasuk rujukan kitab tasawuf yang tinggi, kitab Ar-Risalah al-Qushairiyah. La yasilu 'abdun ila Allah Ta'ala illa bidawamiz zikri. Tidaklah seorang hamba itu sampai kepada Allah kecuali dengan mendawamkan zikir. Tidaklah orang sampai kepada Allah kecuali dengan mendawamkan, melanggengkan zikir kepada Allah. Wa dzikru ala darbain. Zikir itu dibagi menjadi dua, zikrul lisani wa zikrul qalb. Ada zikir
lisan, ada zikir hati. Ini juga diterangkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Zikrul lisan wa zikrul qalb. Zikir lidah dan zikir hati. Fa zikrul lisani bihi yasilul abdu ila istidamati zikril qalb. Zikir lisan itu, dengan zikir lisan akan sampai seorang hamba Allah menuju apa? Istidamati zikril qalb. Usaha untuk melanggengkan zikir hati. Dimulai dengan zikir lisan. Wa ta'siri li zikril qalb, dan memberikan efek untuk zikir hati. Disebutkan bagaimana ada yang menanyakan bagaimana hatiku tidak bisa khusyuk, hanya lidahku saja yang bisa berzikir. Apa jawabannya para ulama? Bersyukurlah kepada Allah. Bahwasanya anggota badanmu yaitu lidahmu dimudahkan untuk zikir. Bersyukurlah terlebih dahulu. Lidahmu dimudahkan untuk zikir, nanti insya Allah disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi menukil dari Imam Qushairi, memberikan taksir. Apa ini taksir? Efek kepada zikir hati. Taksir li zikril qalb, dimulai dengan zikir lidah dulu, zikir lisan dulu. Fa idza kana al-'abdu dzakiran bi lisanihi wa qalbihi fa huwal kamilu fi wasfihi fi hali suluki. Kalau sudah sampai tujuannya, yaitu apa? Seorang hamba dzakiran, berzikir bi lisanihi wa qalbihi, dengan lisannya dan dengan hatinya, fahuwal kamilu, maka dia adalah orang yang sudah sampai kesempurnaan. Kesempurnaan di sini maksudnya kesempurnaan manusia. La kamala illa lillah. Tidak ada kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau dikatakan Kanjeng Nabi al-insanul kamil, manusia yang sempurna, maksudnya disempurnakan oleh Allah. Al-insanul kamil, al-kamilul mukammal. Al-kamilul mukammal, yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Kalau dia sudah sampai seperti itu, sampai batasan zikir lisan dan zikir hati sudah nyambung, berarti dikatakan kamil, sempurna. Fi wasfih, dalam sifatnya. Fi hali suluki, dalam keadaan suluknya kepada Allah, meniti jalannya dia menuju kepada Allah. Makanya Al-Imam Al-Haddad menyatakan, apa zikir apa yang kita baca, ilmu apa yang harus kita pelajari, tariqah apa yang harus kita tempuh. Kata Imam Haddad, digelok sih. Kalau dia memang sudah punya guru, apa cari guru nih? Kalau dia sudah punya guru bukan guru ilmu biasa, tapi guru yang tarbiyah, guru yang menuntunnya. Apa? Serahkan kepada gurunya. Sing ake iki, sing ake moco iki, ilmu iki, thariqahnya iki, jalan yang kamu tempuh ini. Jangan keminter, serahkan kepada guru. Ini bagi orang yang punya guru yang betul-betul dikatakan Al-Imam Haddad al-alim wal-arif wal-muhaqqiq. Telu iku. Alim, arif, muhaqqiq. Betul-betul alim dan arif, sudah sampai ma'rifatullah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali, seorang mursyid, mursyid bukan hanya sekedar mimpin zikir, tapi mursyid temenan. Kalau apa kata gurunya tersebut, ikuti gurunya. Oh, zikirmu iki. Oh, kon niku anu ae nang pasar ae. Oh, kan niku ilmu ae. Oh, kan niku dakwah ae. Dia lebih mengerti. Kalau tidak ada gurunya, kata Imam Al-Haddad, maka dilihat, dia harus difikirkan mana yang ansab, mana yang kira-kira lebih sesuai untuk dirinya, mana yang kira-kira lebih sesuai untuk dirinya, lebih enak untuk dirinya. Dipikirkan, tidak gegabah, tidak asal. Begitu juga tentang zikir. Wasamin asyar, yang ke-18, man arada. Kalau sampai ingin lebih rinci, baca kitabnya Al-Imamul Haddad, judulnya Adabu Sulukil Murid. Itu tipis tapi penting. Adabu Sulukil Murid, adab suluknya seorang murid nang duduk, murid ilmu biasa. Niku orang yang ingin meniti jalan hidup. Orang ingin meniti jalan ibadah,
disebutkan dalam kitabnya tipis, adab sulukil murid, insyaallah diterjemah noni. Adab seorang yang salik, seorang yang meniti jalan. Di situ disebutkan adab-adabnya, kriteria guru sing yo apa, wabeh rinci oleh Al-Imamul Haddad rahimahullah. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab itu pertama kali yang dimulai kepada seorang murid itu untuk meniti jalan itu kegelisahan. Di antaranya seperti itu. Kegelisahan, mulai gak kerasan tentang dunia. Mulai ada perasaan mengerti tentang hakikat dunia. Itu termasuk, itu patut disyukuri. Ketika sampean dirundung kayak model gelisah, duduk gelisah urusan suhulan ya. Bukan gelisah urusan pekerjaan, bukan, atau gelisah urusan rumah tangga sih meneh iku. Ini gelisah diketuk hati kita. Oh, ini suatu nikmat diberikan oleh Allah. Bahkan Imam Haddad menyebutkan, sampai umur swidak, kadang muncul swidak belum mendapatkan ketukan itu. Sampeyan si 6, si umur 30, umur 40, umur 50 sudah diketuk. Wah, ini nikmat. Jadi ngerti ini tok urip iki ngene tok. Untuk apa tujuan hidup ini? Liya'budun, yani liya'rifun. Disebutnya para ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani liya'rifun. Di antara artinya supaya mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sabane wong sudah mengenal dirinya, berarti dia akan kelemahan dirinya, niscaya dia akan mengenal Allah. Itu ada yang menyebutkan hadis, ada yang menyebutkan perkataan Al-Imam Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi alaihi rahmatullah. Nah.